Pemirsa, Anda kembali di Breaking News dan kita akan terhubung dengan Hasnugara untuk mengetahui perkembangan dari pembongkaran pagar laut. Hasnugara, silakan dengan laporan Anda, Hasnugara. Ya, terima kasih Arlisa. Selamat siang pemirsa. Dapat kami laporkan bahwasannya memang kurang lebih tadi 30 menit yang lalu kita baru tiba di darat, tepatnya di pos Angkatan Laut yang ada di Tanjung Pasir, Tangerang. Memang tadi kita juga sudah melakukan proses pencabutan pagar yang mana dilibatkan yaitu sekitar 600 personil, baik itu personil dari Angkatan Laut maupun juga masyarakat sekitar wilayah pesisir Tanjung Pasir. Memang tadi ada upaya-upaya teknis yang dilakukan para petugas, baik itu mulai dari melakukan penarikan terhadap pagar-pagar ini dengan mengikatnya, lalu ditarik dengan menggunakan kapal. Lalu juga di mana personil-personil petugas Angkatan Laut juga ikut turun ke laut untuk berupaya mencabut secara manual menggunakan tadi manual dengan menggunakan life jacket seperti itu, Arlista. Baik, kalau misalkan dari sudut pandang Anda, Hasnugara, apakah limbah bambu yang sudah ditarik sejak pagi tadi ini sudah mulai perlahan-lahan dibawa ke tepi pantai? Ya, baik Arlista, memang tadi juga seperti bambu-bambu yang tertancap di lautan, itu sekiranya sampah-sampah itu nanti akan diambil dan dibawa ke daratan. Tidak hanya bambu, ada pun juga di sana seperti paranet, kayak seperti jaring hitam yang memang cukup panjang juga tadi dilakukan penarikan oleh para nelayan maupun petugas Angkatan Laut. Seperti itu, Arlista. Baik, berarti untuk kondisi terkini di daratan begitu untuk limbahnya memang belum ditarik ke tepi pantai ya saat ini ya, Hasnugara? Ya, Arlista, memang untuk limbah saat ini belum dibawa ke daratan, namun masih dilakukan pengumpulan oleh para petugas baik TNI Angkatan Laut maupun nelayan. Dikarenakan memang pada hari ini tadi sempat dikatakan oleh Brigjen TNI Marinir Hari Indarto yang merupakan Komandan Lantamal 3 Jakarta, pada hari ini upaya akan dilakukan sejauh 2 km untuk melakukan proses pencabutan pagar yang diupayakan dengan menurunkan 600 personil, baik itu TNI Laut maupun nelayan. Seperti itu, Arlista. Hasnugara, agenda selanjutnya apa jika tadi pagi para petugas ini masih terus melakukan upaya pembongkaran pagar laut, namun untuk siang harinya seperti apa agendanya? Boleh diulang, Arlista? Untuk agenda selanjutnya, Hasnugara, jika tadi pagi para petugas hingga saat ini begitu masih melakukan upaya pembongkaran pagar laut, kemudian untuk agenda siang harinya seperti apa? Ya, untuk memang agenda pada hari ini tetap fokus melakukan pencabutan atau pembongkaran secara paksa oleh TNI Angkatan Laut, seperti itu, di mana memang proses pencabutan ini dilakukan mulai dari titik awal, ya ini di laut sekitaran Tanjung Pasir. Memang tidak hanya itu, di sini juga di darat petugas dari TNI Angkatan Laut juga disiapkan juga untuk yang di darat, untuk ketika nanti limbah-limbah seperti kayu bambu yang diambil oleh para petugas yang di laut akan proses secara gotong royong untuk disingkirkan. Seperti itu, Arlista. Baik, untuk rencana 2 km
pagar laut ini akan dibongkar. Dari pemantauan Anda, apakah memungkinkan untuk 2 kilometer ini bisa diselesaikan hingga mungkin siang hari nanti, Hasnugara? Ya, mungkin kalau untuk secara 2 kilometer kita lihat juga di sini cuaca yang cukup tinggi, ombak yang memang tadi cukup menyulitkan para petugas gabungan, baik itu TNI AL dan juga di situ ada marinir, kemudian juga para nelayan. Jadi tidak hanya melakukan pembongkaran secara manual dengan dicabut, tapi juga diikat menggunakan tali, kemudian juga ditarik oleh beberapa kapal yang memang nantinya upaya-upaya itu akan terus dilakukan mengingat karena cuaca yang cukup tinggi, gelombang yang cukup mengganggu proses pembongkaran ini, Alisa. Untuk cuaca menuju siang hari ini seperti apa, Hasnugara? Apakah tetap terang, tetap terik begitu atau sudah mulai mendung? Ya, memang sejak pagi tadi, Alista, cuaca cukup mendukung, di mana memang sebelumnya cuaca agak sedikit mendung, namun menjelang siang hari cuaca berangsur-angsur mulai cerah seperti itu. Namun memang gelombang laut yang ada di sekitar pesisir Tanjung Pasir memang cukup tinggi yang memang cukup mengganggu proses pembongkaran bambu tersebut. Baik, berarti untuk cuaca ini kembali mendung begitu ya, Hasnugara ya? Ya, baik Alisa, memang tadi juga cuaca tidak menentu ya. Sebelumnya memang mendung, kemudian cerah, dan saat ini juga terlihat seperti mulai mendung kembali. Kita tidak tahu memang proses pencabutan ini apakah akan dilanjutkan sampai sore nanti atau akan dihentikan ketika memang melihat faktor kondisi cuaca yang berubah-ubah, Alista. Hasnugara? Hasnugara, Anda masih mendengar suara saya? Ya, Alisa. Baik, Hasnugara, untuk dari 600 personil yang dikerahkan, ini berapa banyak kapal yang dikerahkan untuk pembongkaran pagar laut di lokasi Tanjung Pasir? Ya, Alisa, dapat kami laporkan memang tadi dari sekian banyak personil dari TNI AL ini memang di sini juga menerjunkan tidak hanya perahu-perahu karet dari Lantamal, melainkan juga melibatkan perahu-perahu nelayan, ya kurang lebih sekitar 20 lebih perahu-perahu nelayan yang dilibatkan untuk ke tengah laut sana yang berjarak sekitar kurang lebih 1 kilometer untuk melakukan proses pembongkaran pagar-pagar bambu tersebut, Alista. Lebih 20 kapal ya dikerahkan untuk membantu 600 personel membongkar pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Baik, terima kasih banyak informasinya, Hasnugara. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini dari pembongkaran pagar laut yang ada di lokasi Anda saat ini melapor. Tetap pantau, Hasnugara. Kami akan beberapa waktu kembali akan bertanya kembali kepada Anda, menghubungi Anda bagaimana perkembangan selanjutnya.
Ya pemirsa, pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 km di Laut Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang, Banten membuat dampak dari hasil tangkapan ikan nelayan anjlok hingga 80%. Imbasnya harga ikan kini melambung 3 kali lipat dari harga normal di pasaran. Sudah 5 bulan terakhir, ratusan nelayan di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten alami penurunan hasil tangkapan ikan. Para nelayan seringkali pulang tanpa hasil meski sudah berlayar 1 hari 1 malam di lautan. Keberadaan pagar bambu misterius yang membentang sejauh 30,16 km di 6 kecamatan dan 16 desa ini menghalangi kapal nelayan untuk mengeksplor lautan. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim angin barat yang terjadi sepanjang November hingga Maret nanti. Banyak kapal nelayan karam berbenturan dengan pagar usai tersapu ombak besar di musim angin barat. Akibatnya hasil tangkapan anjlok hingga 80%, sementara biaya penggunaan solar tak sebanding dengan hasil melaut. Untuk mencari ataupun penghasilan itu susah. Iya, apa aja, bawa ikan, udang, rajungan itu apa aja di situ. Karena itu dampaknya susah. Di pagarnya sama dipatok terus sampai Karangantu. Malah nambah susah. Karena mata pencaharian di situ. Sejumlah pedagang pun terpaksa mendatangkan beberapa jenis ikan laut dari Muara Angke, Jakarta Utara untuk bisa melayani permintaan konsumen. Akibatnya, ikan seperti tongkol, tenggiri, kembung, sotong, cumi, hingga kerang hijau harganya meroket drastis. Setiap jenis ikan per kilonya naik 30 hingga 40 ribu rupiah. Oh, serba berkurang lah, cumi-cumi juga kurang. Oh, cumi harganya tinggi. Waduh, gua naik-naik lagi. Berapa kisaran harganya kenaikan? Kisarannya itu kenaikannya melonjaknya ya antara 40-30. 40-30 kenaikan Dari harga biasa. dari harga biasa. Saat ini baik nelayan maupun pedagang berharap pemerintah di tingkat desa, provinsi hingga pusat bisa segera membongkar pagar tersebut lantaran dianggap mengganggu aktivitas nelayan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Baik pemirsa, demikian breaking iNews kali ini dan saya Arlis tadi pamit undur diri. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan iNews Breaking News bersama rekan saya Pram Sunjaya.